Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 9H yang soleh dan soleha. Pagi ini kalian kembali lagi ke mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum memulai, seperti biasa, kita akan berdoa dulu, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pancasila. Silakan dipimpin untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Untuk ketua kelasnya, silakan dipimpin doanya, dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya dan memimpin Pancasila. Yuk, silakan ketua kelas. Semua siap? Berdoa mulai. Baik, silakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yuk dipimpin. Pancasila. Pancasila, rakyat Indonesia. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Pancasila. Sebelum ibu absen, apa kabarmu pagi ini? Baik. Apakah kalian tidur nyenyak? Kemudian, aktivitas apa yang kalian anggap sangat membuat bahagia pagi ini? Bertemu dengan teman-teman, belajar bersama. Pagi tadi datang ke sekolah, aduh kok saya bahagia bener ya. Senang kan? Itu adalah semua anugerah. Waktu kita syukuri dan kita diberi kesehatan untuk tetap melaksanakan pembelajaran. Sebelumnya, Ibu akan absen dulu kehadiran kalian. H. Saya Bu. Hadir Alicia. Kemudian ada beberapa siswa yang sakit. Materi kita hari ini adalah mengenai coding dan kecerdasan artifisial. Submateri adalah literasi konten digital. Konten digital. Kita akan masuk ke contoh suatu konten digital, ya. Kita akan menggunakan sebuah program blogging. Apakah pernah kalian melihat, melakukan atau mengakses yang namanya program blogging? Belum pernah? Di handphone sekalipun? Belum. Apakah kalian sudah pernah menggunakan suatu program Scratch? Belum juga? Oke. Tampilan Scratch belum juga? Oke. Berarti kita akan masuk ke sebuah konten digital yang mengaplikasikan suatu program, ya, program yang paling sederhana. Contoh program yang akan kita tayangkan adalah Loki. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Saya jelaskan dulu materi pagi ini. Kita akan produksi diseminasi konten digital. Konten digital. Yang kamu bayangkan konten digital itu apa, Nak? Konten digital. Yang kamu bayangkan, di YouTube itu banyak loh konten digital. Apa contohnya? Challenge. Apalagi? A Day My Life. Apa aja konten digital? Yang sebelumnya kita akan sepakati dulu nih. Kita akan sepakati dulu pembelajaran. Yang pasti kalian harus hadir tepat waktu. Kemudian kita akan aktif dan fokus dalam belajar. Gak usah iseng sama temennya. Yang sudah selesai diacak-acak programnya. Kemudian menggunakan atribut lengkap. Kasih baju dimasukkan. Tujuannya kamu bisa menjelaskan konsep dasar. Konsep dasar itu awal, fondasi, ya. Konsep dasar konten digital dan diseminasi. Kemudian kalian bisa menggunakan Loki untuk menghasilkan konten digital atau animasi interaktif atau soal cerita. Kemudian dapat memprogram karakter
Jadi di blok itu ada beberapa level. Apa kalian bisa melewati atau kalian mengalami kesulitan dalam mengakses suatu blok. Selanjutnya, yang pertama, siapa yang pernah main blocking yang jenisnya labirin? Ada belum ya? Iya. Gimana cara buatnya gitu kan? Mari kita kupas. Selanjutnya, jangan kalian nggak tahu juga bentuk blok itu seperti apa? Enggak. Benar kan? Benar nggak pernah buka? Belum. Oh, pokoknya blok. Jadi algoritma adalah langkah-langkah yang terstruktur. Jadi nanti kita menyusun suatu blocking harus dengan langkah-langkah yang terstruktur. Artinya dari nomor 1, 2, 3, 4. Nggak ada langkah 1, 2, 5 gitu kan? Nggak ada. Jadi kita kenali dulu algoritma. Jadi algoritma adalah langkah-langkah yang terstruktur dan logis. Masuk akal logis itu ya. Kemudian menyelesaikan sebuah masalah. Dalam konteks pemrograman, algoritma adalah serangkaian instruksi. Apa itu instruksi? Instruksi. Saya menginstruksikan kamu untuk bersih-bersih suatu perintah, ya. Kemudian kepada komputer. Permainan labirin di blocking misalnya melatih kemampuan untuk mengasah berpikir logis dan sistematis. Kemudian untuk memecahkan masalah dengan menyusun langkah-langkah, itu yang namanya blocking. Ada masalah, kemudian kamu harus menyelesaikannya. Nanti ada langkah-langkah. Selanjutnya, kalau pemrograman, ya, di situ adalah cara untuk memberikan serangkaian instruksi atau tahapan-tahapan perintah, ya, yang terperinci kepada komputer. Dengan pemrograman kita dapat membuat sebuah konten, digital. Terus apa? Iya. Yang interaktif atau animasi. Contohnya apa? Iya, labirin. Ya, blocking kita gunakan blok-blok kode untuk menggunakan suatu karakter. Jadi suatu karakter itu diam, bagaimana dia harus menyelesaikan tujuan. Ya, jadi itu sebuah program. Selanjutnya, nanti kalian mengerjakan LKPD atau tugas. Ya, nanti ada asesmen penilaian. Kemudian yang pertama, silakan kalian buka aplikasi blocking. Kalian sudah aktif, silakan masuk ke Google. Contoh dari pemrograman ya. Ini adalah contoh dari blocking. Masuk ke blocking dan Scratch. Ini contoh dari Scratch ya. Antara blocking dan Scratch, dia itu sama-sama suatu konten digital juga, ya. Atau suatu pemrograman juga yang sederhana. Bedanya apa di sini? Kalau Scratch, medianya adalah hewan, kucing, ya, bebek. Iya, bisa diganti-ganti. Ini medianya beberapa hewan di sini. Jadi suatu program akan menggerakkan suatu hewan. Apakah dia akan bergerak? Apakah dia berputar? Apakah dia melakukan sesuatu? Langkah-langkah tersebut disebut dengan pemrograman. Kemudian kalau yang blocking sama juga. Tapi bedanya kita arahkan dulu. Kalau ini kan kita mengarah dulu supaya si kucing itu bergerak. Tapi kalau blocking kita gerakkan dulu. Kita coba-coba ya. Seperti itu perbedaannya. Contoh dari Scratch ya. Supaya dia itu bisa berjalan. Kita coba dia berjalan di suatu serangkaian. Kemudian dia akan mengucapkan hello. Nah, ini merupakan kodenya, itu perintahnya. Nah, tugas kita adalah menyusun
Itu kalau scratch. Kalau blocking, kalau blocking sama, dia akan melakukan aktivitas juga. Nah, tugas kalian, tugas nih, ya, kasih ya. Silakan kalian buka blocking. Nah, ada tantangan nih. Tantangan kalian adalah petunjuk pengerjaan nomor 1. Sudah dilakukan? Oke. Buka aplikasi atau website Blocky ya. Sudah dibuka semua? Ya. Nah, tujuanmu adalah memprogram karakter untuk melewati setiap labirin di level 1 sampai dengan level 10. Kemudian nanti ada isi tabelnya. Isilah tabel di bawah ini dengan deskripsi blok kode yang kalian gunakan untuk menyelesaikan semua level. Kemudian tuliskan jumlah blok kode yang kalian gunakan dari skor sampai dengan bagian evaluasi. Yang kalian kerjakan, kalian praktekkan dulu. Buka labirin. Ada labirin itu maze. Oke. Nah, di situ ada 10 tantangan. Silakan kalian lakukan langkahnya, disalin skripnya ya, di LKPD-nya. Jadi ini tantangan yang pertama adalah labirin paling sederhana, gerak lurus ke depan. Silakan kalian tulis skripnya. Ini namanya codingnya. Ini codingnya nih, ya. Untuk level 1 coding untuk labirin pertama adalah ini langkahnya. Silakan kalian tuliskan di LKPD. Ya. Nanti berikan lagi. Paham? Pak. Sampai dengan level. Oke, yuk silakan kalian. Bisa kayak apa aja jalannya? Iya. Oh iya. Itu kalian kerjakan di kertas lembar ya. Coba contoh. Nah. Kamu nanti tulis langkah di sininya ya, pakai ya coding tadi. Skripnya ditulis ya di buku catatan kamu dulu aja dulu. Nanti saya kasih ke. Tadi apa tadi? Coba dijawab. Bagaimana? Masih lancar. Malah pindah. Berapa perwakilan ya? Step 1 siapa, step 2 siapa, step 3 siapa, step 4 siapa? Maju ke depannya. Yuk siap-siap. Kalau step 1 nggak bisa semua. Yang sudah sampai step 5. Oke. 8. Susah? Ayo besarkan. Kalau kamu nyoba kemudian berhasil, kamu kan tahu solusinya. Oh, harusnya dia begini, yang tadi itu salah, kayak gitu nggak? Oke, ini saya sebarkan LKPD lagi ya. Nanti silakan kalian tuliskan LKPD yang kedua kalau tadi kan. Udah sampai mana? Oh, ada yang udah sampai 9. Udah sampai 9. Ayo dipecahkan. Seberapa rumitkah mengerjakan sebuah labirin agar dia sesuai di tujuannya? Rumit? Gampang. Ayo dicoba.
kalian. Kayaknya udah bener katanya. Oke, yuk level 1. Saya. Oke, yuk level 1 sudah. Sekarang yang level 2. Kasih contoh temennya. Siapa level 2? Silakan. Kamu jelasin. Maju dulu 1 langkah. Belok kiri. Oke, berhasil. Itu skripnya jangan lupa ya. Move forward, left turn, dan sebagainya. Yuk, kita kasih aplaus. Ada move forward gitu maju. Iya. Repeat after itu artinya apa? Terus jelasin. Maju ke depan, berulang. Maju ke depan berulang. Oke, itu ya. Move forward. Kita kasih aplaus. Oke, selanjutnya. Yuk, siapa berani? Di step berikutnya. Langkah keempat. Oke. Silakan ke depan. Nanti sambil dijelasin ya ke temennya ya. Gak apa-apa, iya tinggal ngomong aja ini, begini. Apa repeat akil? Ulangi. Coba ceritain itu langkahnya. Secara keluar. Maju kanan, tapi secara berulang. Jadi move forward, turn left, move forward, turn right. Tapi dia berulang. Why not done? Apa artinya why not done? Next. Siapa lagi? Level berikutnya. Yuk, siapa berani? Susah? Udah. Ya. Tulis dulu kocak. Gak apa-apa, nanti kan ada yang benerin kalau salah. Ya, sering lagi semuanya. Ya. Ayo, next. Siapa berani? Yuk, maju. Iya. Ya. Ayo, siapa berani? Level 5. Oke. Bergerak maju 2 kali. Sembilan, kita kasih aplaus. Oke, level terakhir. Ya, level 10. Finishing. Maju. Ternyata walaupun muter-muter
Wih, nggak usah gerak. Bisa dicoba aja. Kamu masuk ini aja. Masuk programnya. Bisa. Ini kan perintahnya berulang ya, karena segitiganya itu kan berulang. Oke, ternyata di antara kalian banyak bakat tersembunyi ya. Dia main coding ya. Nah, ini yang namanya coding nih. Ya, dia menggunakan JavaScript. Dia codingnya mana? Tapi main link bu saya. Oh, main Buat link. link. Nah, bikin apa? Buat link PC. Link PC. Ya udah nggak apa-apa. Ini kan sistem jaringan. Bisa. Baik, ini adalah perjalanan labirin kita, perjalanan bloki kita. Jadi untuk menuju ke sesuatu dia punya langkah. Nah, langkah itu yang kita sebut dengan coding. Baik, LKPD-nya silakan kalian selesaikan. Di situ ada refleksi. Oke, refleksi yang pertama. Siapa mau jawab? Yang pertama, refleksi yang pertama. Antara level 1 3, kemudian level berapa lagi? 5, 10. Biasa, kalau level 1 5, perintahnya gimana? Dia hanya berputar-putar. Apa tadi? Berulang-ulang. Ulang-ulang. Berulangan. Iya nggak? Terus dulu. Yuk, siapa yang mau jawab? Tadi sudah dikasih clue. Yang pertama, apa jawaban kamu? Yang kencang suaranya. Berulangan. Berulangan. Kemudian kalau 5 sampai 10? Sudah? Sudah mulai susah. Apa sah? 5 sampai 10 itu kalau 1 sampai 5 kan dia katanya tekniknya ulang aja, bolak-balik. Ada fungsi. Ya. Fungsi yang harus dilakukan. Oh, kira-kira emangnya nomor 1 5 apa? Jawab. Jawab. Nomor 2. Nomor 2. Ini adalah repeat until Oke, itu jawaban yang nomor 1. Kita kasih aplaus. Untuk yang nomor 2, Ola silakan ke depan. Oh, berdiri. Nah, biar kelihatan kamera. Situ kamera. Untuk nomor 2 yang sering digunakan untuk menyelesaikan labirin adalah repeat until do karena sangat berguna untuk mengulangi pergerakan. Oke, kita kasih hapus. Kemudian yang ketiga. Yuk. Yang ketiga. Siapa yang mau jawab? Ketiga. Masih tetap di labirin ya. Yang ketiga. Apa yang kalian pelajari mengenai labirin dan berpikir komputasional? Kemarin berpikir komputasional itu ngapain? Melakukan
berurutan. Gimana jadi nomor 3? Yuk berdiri. Lihat kamera. Iya. Iya, jangan dulu. Jawabannya memecahkan diri dengan sesuai instruksi yang berurutan. Ya. Jadi instruksinya berurutan. Itu antara chemistry antara labirin dan berpikir komputasional. Kita kasih hapus dulu untuk semuanya. Ya. Bagaimana kegiatan untuk hari ini? Menyenangkan, membosankan, bikin bad mood, bikin susah. Ibu minta 3 orang menjawab. Pertama, Loh, oke, Ola. Cukup menantang dan seru. Sangat have fun. Pelajaran hari ini sangat seru, terus menyenangkan, bikin jadi banyak pengalaman juga. Bikin banyak pengalaman, seru, menyenangkan, dan banyak pengalaman. Artinya, pelajaran coding itu sangat menyenangkan. Ya, terlepas dari apakah itu logik, apakah itu Scratch. Ya, jadi nanti saya punya jargon, closingnya pakai jargon ya. Apa jargonnya? Kalau saya menyebutkan coding A, kalian menyebutnya I love it, I like it. I love it, I like it. Oke. Jadi LJK-nya atau LKPD-nya silakan dikumpul terlebih dahulu. Terima kasih. Tadi isi bentuknya apa ya? Ya kan, posisi desktop. Pusing, boleh Isi kayak gini gimana? Isinya kayak mana? gak diisi. Oke. Tadi kasih. Salib. Demikianlah pembelajaran untuk hari ini mengenai produksi dan diseminasi konten digital dengan blog I. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan mengenai blog I, mengenai pemrograman, mengenai berpikir komputasional? Sudah? Sudah jelas. Nanti kita belajar bersama ya mengenai blog I dan codingnya. Kesimpulannya, dengan mempelajari coding, kalian memiliki wawasan yang luas untuk membuat segala sesuatu. Jangan berpikir bahwa coding itu susah. Ternyata coding itu menyenangkan. Tergantung mindset kalian. Jadi kesimpulannya, semoga coding ini bisa membawa kalian ke masa pelajaran yang lain. Ya, nanti bisa kolaborasi dengan IPA, bisa kolaborasi dengan IPS, seperti itu ya pelajaran kita. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa sebagai penutup untuk melanjutkan ke mata pelajaran yang lain. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Silakan. Semua siap. Berdoa mulai.